Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Welcome back to my channel. Perkenalkan, saya Yeni Yuliati, NIM 50123323, mahasiswa semester 3, Magister Pendidikan Dasar, Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan memberikan opini atas jawaban diskusi sesi 8 MPDR 5302 dengan topik Sistem Pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan di lingkungan sekolah di SDN Cangkuang 12. Persamaan sistem dan struktur pendidikan yang pertama yaitu jenjang pendidikan, bahwa banyak negara ASEAN seperti Kamboja, Laos, Filipina, dan Singapura menerapkan struktur pendidikan 6334. Hal yang sama dilakukan oleh SDN Cangkuang 12. Tetapi ada juga negara ASEAN yang hanya 11 tahun. Kemudian adanya kurikulum nasional, bahwa negara ASEAN memiliki kurikulum nasional dan Indonesia menerapkan pembentukan karakter dan kecakapan hidup. Kemudian adanya peningkatan akses pendidikan berupa peningkatan kualitas tinggi, inklusif tanpa memandang latar belakang, geografis, serta gender. Implementasi di SDN Cangkuang 12 yaitu dengan menerapkan kurikulum merdeka dengan model deep learning yang mengembangkan kurikulum yang relevan, adaptif, dan kontekstual. Kemudian adanya peningkatan akses pemanfaatan teknologi digital, dan persamaannya yaitu melalui penerapan wajib belajar 12 tahun. Kemudian fokus yang sama di moral building dan life skill. Adapun tantangan yang kita hadapi yaitu keterbatasan sarana, kualitas guru yang belum merata, dan perlunya inovasi manajemen sekolah. Untuk soal nomor 2, setelah menganalisis artikel pengayaan sesi 8 dari Nurholis 2016, ada poin pentingnya yaitu berdasarkan latar belakang. Poin pentingnya yaitu munculnya pasar bebas MEA atau masyarakat ekonomi Asia. Adanya tuntutan bagi tenaga kerja di abad 21 yaitu harus cerdas pikir, cerdas emosi, spiritual, teknologi, dan lingkungan. Kemudian adanya pendidikan masa dulu dan kini yang berbeda. Adanya tantangan berupa tren pembelajaran, pendekatan guru yang masih tradisional, konvensional, serta kurikulum di Indonesia yang masih menawarkan kompetensi minimum. Poin-poin pentingnya yaitu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama bahwa kita harus mengembangkan 4C, bahkan sekarang sudah 6C. Kemudian adanya reposisi visi misi pendidikan yang relevan berupa meaningful knowledge, meaningful skill, dan meaningful values. Kemudian adanya pengembangan yang tadinya konvensional, tradisional menjadi student active learning. Adanya pengembangan SDM berupa profesionalitas guru, kemudian adanya pimpinan yang berkualitas, yang visioner serta adaptif. Kemudian adanya pemberdayaan manajemen sekolah menjadi well-planned dan open system. Di SDN Cangkuang 12, bahwa visi misi di SDN Cangkuang 12 mengikuti perkembangan zaman dan terus berkembang mengikuti kurikulum merdeka yang adaptif dan relevan serta kontekstual dengan menggunakan banyak model yang sudah teruji. Kemudian adanya penggunaan teknologi saat pembelajaran dan pengembangan profesionalitas guru, serta penggunaan MBS yang terbuka dan terencana. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu kaitan antara tayangan YouTube dengan materi modul 6 yaitu sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Beberapa aspek dari isi video serta modul 6 terlihat dari struktur pendidikan bahwa setiap negara memiliki 6 tahun pendidikan dasar. Ada juga 12 tahun, ada yang 11 tahun. Tetapi di modul 6 bahwa semua negara ASEAN memiliki 6 tahun pendidikan dasar. Yang berbeda justru di Australia, yaitu di bagian utara itu 7 tahun untuk pendidikan dasarnya. Dilihat dari kurikulum bahwa setiap negara memiliki kurikulum yang sesuai dengan alternatif edukatifnya. Di Indonesia menekankan pada moral building, life skill, serta literasi dasar.
Nah, untuk di modul 6 terlihat bahwa kurikulum yang berkembang adalah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat globalnya. Nah, contohnya di Australia dia itu memberikan fleksibilitas bagi siswa, bagi guru untuk mengunduh kapanpun kurikulumnya dan dengan mudah mereka mengambilnya. Kemudian adanya sertifikasi serta akses bahwa di video kita bisa melihat bahwa setiap negara mengeluarkan sertifikat kesetaraan dari pemerintahnya. Dan di modul 6 kita bisa melihat bahwa setiap negara di ASEAN itu masih menggunakan tes untuk naik ke level selanjutnya. Tetapi ternyata di Singapura kita bisa melihat bahwa jika siswa tidak lulus, dia bisa masuk ke tahap selanjutnya tetapi dengan nilai merah pada sertifikatnya. Terlihat juga dari tantangan dan tujuan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia ASEAN, adanya AQRF dan adanya ANQF. Pada modul 6 juga bahwa pendidikan dengan pembangunan sosial ekonomi regional. Dilihat dari poin-poinnya, yaitu bahwa terdapat problem persamaan dalam pendidikan berupa perbedaan kualitas di daerah urban, demografi, geografi, guru yang berkualitas, serta kebutuhan public-private. Kemudian adanya tantangan pada pendidikan tingkat menengah di negara ASEAN karena kualitas guru yang kurang mahirnya berbahasa Inggris, dan adanya kurangnya pengalaman riset. Sedangkan dari modul kita bisa melihat bahwa pendidikan di ASEAN, Asia Pasifik, serta Australia terbagi dari tahapan pendidikan dasar selama 6-9 tahun dan pendidikan menengah 3-4 tahun. Dan setiap negara itu mencari formula yang terbaik untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Kemudian adanya kebijakan akses untuk memperoleh akses yang sama dalam pendidikan dan kurikulum yang ada itu selalu mengalami penyempurnaan. Sama juga yang terjadi di Indonesia, yaitu mempersiapkan guru-guru dan pemimpin yang berkualitas. Jika kita kaitkan antara video dengan modul, bahwa keduanya menegaskan pentingnya pendidikan dasar sebagai pondasi pembentukan warga ASEAN dan Asia Pasifik yang berdaya saing serta berkarakter. Pendidikan dasar di berbagai negara ASEAN diarahkan untuk menguatkan identitas regionalnya, membekali dengan keterampilan karakter global, dan sama-sama menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung desentralisasi, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kompetensi guru. Dan keduanya menekankan perlunya inovasi kebijakan serta kolaborasi antar negara untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dari 3 pertanyaan tadi, dapat saya simpulkan bahwa sistem pendidikan dasar di ASEAN dan Asia Pasifik, Korea, Australia memiliki banyak persamaan dengan praktik pendidikan di Indonesia, terutama dalam tujuan pembentukan karakter, uh, life skill, kemudian moral building, adanya jalur alternatif pendidikan dasar, dan peningkatan kualitas sumber daya melalui inovasi-inovasi pembelajaran. Kita sebagai guru di Indonesia perlu untuk terus beradaptasi, berinovasi, adaptif, berdaya saing agar pendidikan dasar mampu menghasilkan generasi yang berdaya saing di tingkat ASEAN dan tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Sekian dari saya, terima kasih. See you on my next channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.